Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang materi, semoga sehat dan sehat selalu kita ya. Nah, materi yaitu penerapan program linear, yang mana penerapan program linear ini artinya kita akan memanfaatkan pengetahuan sebelumnya yaitu tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, oke, kita lihat dulu penerapan program linear ini maksudnya sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai penafsiran-penafsiran. Nah, sekarang kita lihat penerapan program linear adalah penyelesaian suatu masalah dengan memahaminya, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, yaitu dengan membuat model matematika yang berkaitan dengan fungsi kendala yang sesuai dengan masalah, dan menentukan fungsi sasarannya, serta penafsiran hasil untuk membuat kesimpulan agar mencapai tujuan. Nah, untuk lebih jelas, kita lihat dulu contoh satu. Seorang penjahit akan membuat pakaian A dan B dari persediaan 20 meter kain wol dan 12 meter kain satin. Jadi inilah yang dia punya perangkat yang ingin dia membuat pakaian dua jenis, ya kan? Nah, setiap pakaian A memerlukan 1 meter kain wol dan 1,5 meter kain satin. Jadi di sini dia hanya ingin membuat yaitu pakaian A yang mana pakaian itu memerlukan 1 meter kain wol dan 1,5 meter kain satin. Ini dia A tadi ya kan. Jadi dimisalkan nanti di sini pakaian itu adalah sebanyak X, sedangkan B adalah sebanyak Y. Nah, ini pakaian A yang dilambangkan dengan X kan gitu. Sebenarnya kalimat yang tadi apa dibuat? Di sini ada 1 meter kain wol, ini kan kain wol 1 meter, dan 1,5 meter kain satin, ini dia kan. Nah, kita lanjutkan. Kemudian setiap pakaian B, ini dia, yang kita anggap dia harus sebanyak Y ya. Kita merencanakan tidak tahu berapa tapi sebanyak Y, kan gitu. Memerlukan 2 meter kain wol dan 1 meter kain satin. Jadi dia membuat pakaian B ini membutuhkan satu pakaiannya ya, 2 meter kain wol ini dan 1 meter kain satin. Itu untuk istilahnya membuat pakaian B ya. Nah, selanjutnya bagaimana persediaan kain itu kan gitu. Nah, di sini baru dibuat lihat. Pakaian A dan 20 meter kain wol. Nah, ini dia. Ini kan kain wol. Jadi dia hanya persediaannya 20 meter. Dan kemudian 12 meter kain satin. Jadi inilah yang namanya tabelnya tadi. Sehingga tabel ini akan ditransfer atau dirubah ke bentuk model matematika. Bagaimanakah model matematika itu? Ini setelah dimisalkan ya, banyak pakaian A itu X, banyak pakaian B adalah Y. Nah, model matematika itu adalah seperti ini. Ini kan 1 meter. Berarti kalau pakaian itu sebanyak A, berarti X kan gitu. X meter, terus 2 meter, kan gitu. Untuk pakaiannya berarti X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 20. Kenapa lebih kecil? Karena tadi dia memiliki kain hanya 20 meter dan 12 tidak boleh lebih dari 20 meter. Oke, nah selanjutnya ini untuk kain satin. Untuk pakaian A yaitu 1,5X ini ditambah 1 kali Y ini, dia itu sama dengan 12, tapi kita tidak bisa paksakan dia sama dengan 12, paling tidak lebih kecil atau sama dengan 12. Itulah proses yang kita baca dari tabel sehingga terbentuk model matematikanya. Nah, sekarang apa itu X sama dengan X tambah? Itulah sasaran yang diminta. Kenapa? Kita menginginkan tentukanlah jumlah model A dan model B agar mencapai yang paling maksimal. Jadi berarti Fx tambah Y ini diminta supaya dalam keadaan maksimal. Itulah namanya nilai fungsi objektif. Nah, sesudah dari model matematikanya maka dibuatlah sistem. Sistemnya ini juga yaitu dibuat, cuma dilakukan dalam bentuk
ya berbentuk lebih rapi bertingkat gitu. Ya sama ini kan gitu. Oke, baik, kita lihat sekarang bagaimana cara menemukannya. Nah, cara menemukannya kita tahu yang namanya pertidaksamaan selalu dia memiliki hasil berbentuk suatu daerah. Artinya dalam daerah penyelesaiannya berbentuk suatu daerah. Karena penyelesaian tidak terukur, dia hanya ada terbatas, kan gitu. Nah, oke, kita lihat ini grafik yang kita mau buatnya. X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 20. Untuk yang ini ya. Atau yang ini aja lah ya, sama itu ya. Maka pertama sekali, X tambah 2Y sama dengan 20 itu harus kita buat dulu karena dia merupakan garis pembatas. Dari pertidaksamaan memotong sumbu X dan sumbu Y, maka berarti kalau memotong sumbu X, kita paksakan Y-nya 0 gitu kan. Nah, kalau kita paksa Y-nya 0, ini Y-nya 0, maka diperoleh hasil X-nya 20. Demikian berikutnya, ya kita buat lagi kalau seandainya Y-nya 0, X-nya 0. Nah, kalau X-nya 0, ya kan, berarti Y-nya adalah 10. Ini dia. Jadi kedua titik ini adalah merupakan batas ketika kita membentuk garis dari 20,0 sampai 0,10. Inilah dia. Jadi inilah pembatas daripada X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 20. Lalu sesudah itu, ini kan pembatasnya. Tentu jawaban pertidaksamaan itu bisa di atas atau bisa di bawah. Oleh sebab itu diadakan pengujian. Biasanya orang menguji yang 0,0. Nah, ketika 0,0 masuk ke sini, kan gitu. 0 tambah 0 lebih kecil dari 20. Berarti benar. Ya otomatis daerah yang diperoleh nanti adalah daerah yang dari batas yang menuju titik 00. Berarti ini dia. Ini tadi kan? Sinilah dia. Oke, di sini daerah yang namanya X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 20. Nah, berikutnya untuk 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 24 ini. Nah, batasnya adalah 3X tambah 2Y sama dengan 24. Nah, berarti garis pembatas dari pertidaksamaan memotong sumbu X, berarti Y-nya 0, X-nya 8. Gitu kan? Dan untuk dia punya X-nya 0, ini berarti Y-nya adalah berapa? 24 bagi 2, 12. Dengan menguji 00 ke 3X tambah 2Y lebih kecil 24, ini dia. Ini yang kita mau cari. Maka dimasukkan 00 tambah 0 lebih kecil dari 24, berarti diperoleh daerah yang benar. Nah, kalau benar berarti penyelesaiannya adalah dari batas pertidaksamaan menuju ke titik 00. Berarti di sinilah dia kan. Oke. Nah, kedua daerah ini yang tadi kita akses ini, tentu dia memiliki irisan. Tetapi irisan itu kita harus memahami ini adalah daerah X lebih besar sama dengan 0, ikut ya kan. Kenapa ikut? Karena ini kan cerita adalah angka-angka atau bilangan-bilangan yang positif. Karena ini berbentuk pakaian dan harga. Harga tidak ada yang negatif dan banyak barang tidak ada yang negatif. Berarti ini adalah daerah ini untuk daerah X lebih besar sama dengan 0. Betul? Dan yang ini adalah untuk daerah Y lebih besar dari 0. Kan gitu? Nah, terjadilah hasilnya seperti dalam gambar ini. Inilah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu. Nah, lalu kita sekarang bekerja ke sasarannya. Fungsi sasarannya tadi apa? Fx sama dengan X tambah Y. Berarti kalau kita ambil kalimatnya adalah jumlah model A dan model B, ya kan, berarti dia harus minta maksimum. Ini dia. Sebelum kita mencari ini, ada berapa titik? Karena kan pengujian di titik-titik ini. 1, 2, 3, 4. Tetapi di sini baru ada angkanya 1, 2, 3. Sebenarnya ini baru dicari, yaitu inilah dia. Sebagai catatan, ini adalah garis 3X tambah 2Y sama dengan 24. Ini garis X tambah 2Y sama dengan 20. Nah, kedua garis ini harus dipotongkan dengan cara kita lakukan adalah dengan sistem disubstitusikan. Nah, oke, ini 3X tambah 2Y sama dengan 24. Berarti 2Y sama dengan 24 kurang 3X. Disubstitusikan ke X tambah 2Y. Berarti otomatis 2Y ini kita ganti nanti pakai. Ini kan 2Y sama dengan ganti pakai 24 kurang 3X. Berarti
X tetap bertahan, 2Y diganti pakai 24 kurang 3X sama dengan 20, dipindah-pindah min 2X, ini min 4, maka X-nya 2. Nah, setelah X-nya 2, kita masukkanlah ke 3X tambah 2Y sama dengan 20. Terserah, mau ini pun boleh, ini pun boleh. Oke, kita gantikan X-nya 2 tambah 2Y sama dengan 20, berarti 2Y sama dengan 18, Y sama dengan 9, berarti 2,9 dari titik yang ini. Sudah itu ada berapa titik pojok, berarti 00, oke, 0,10 ini, habis itu 2,9 dan terakhir 8,0. Nah, kita ujilah fxy ini ke 00, maka x-nya 0, x0 dapat hasilnya 0, 0,10, x-nya 0, y-nya 10, berarti 0 tambah 10 dapatnya 10. Ini x-nya 2, y-nya 9, berarti 2 tambah 9, 11. 8, 0, berarti 8 tambah 0, 8. Di sini daerah ada nilai yang paling maksimum adalah di 2,9, yaitu sebesar 11, kan gitu. Nah, jadi jumlah pakaian model A dan model B, jumlah pakaian model A dan model B adalah 11. Dari mana 11? Karena ini 2 ditambah 9, karena pakaian kan X dan Y, 2 tambah 9, 11 potong, yaitu 2 potong untuk pakaian model A dan 9 potong untuk pakaian model B. Nah, saya rasa untuk selanjutnya kita akan membagikan lagi contoh lain, ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh 2. Badan Sosial Peduli Masyarakat ingin memberikan bantuan sembako kepada panti asuhan sebanyak 60 ton. Ya, 60 ton dengan memakai, mengantar barang ini 60 ton dengan memakai truk sekurang-kurangnya 30 buah yang berkapasitas truk A 3 ton dan kapasitas truk B adalah 1 ton. Nah, kemudian sewa tiap truk A adalah 800.000 dan sewa tiap truk B adalah 300.000 rupiah. Tentukanlah banyak truk A dan truk B yang harus disewa agar biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin dan berapa biaya minimal itu. Oke, dari kalimat ini kita akan coba membuat satu pemisalan. Nah, kalau kita lihat ini pemisalannya adalah banyak truk. Kenapa? Karena dia minta di sini kan tentang truk diminta kan. Berapa biaya minimalnya ya. Nah, kita misalkan banyak truk A yang kita mau sewa adalah sebanyak X buah. Sebenarnya X unit pun boleh, terserah. Dan banyak truk B adalah Y buah. Nah, sekarang kita lihat di sini truk A, truk B. Saya kasih nama tadi sebesar apa? X buah dan Y buah kan gitu. Lalu pengangkutan, karena di sini kan cerita pengangkutan. Pengangkutan itu adalah, nah kita lihat di sini dia buat truk sekurang-kurangnya 30 buah. Berarti bisa saja truk ini kita tidak tahu apakah yang mana, apakah truk X atau truk Y kan gitu. Tapi yang jelasnya dia 30 buah, berarti X itu 30 buah, ini sama Y 32. Berarti kalau kita terjemahkan nanti X tambah Y-nya lebih besar sama dengan 30. Kenapa lebih besar? Karena katanya di sini sekurang-kurangnya 30 buah. Lalu sembako. Sembako kan yang dibawa truk itu. Nah, di sini truk A membawa 3 ton ya. 3 ton. Dan truk B maksimum dia membawa berapa tadi? 1 ton. Oke, berarti 3 ton, 1 ton. Itu harus memenuhi syarat yang kita mau bawa tadi berapa? 60 ton. Kan gitu. Nah, biayanya adalah untuk truk A atau truk X ya, adalah biayanya adalah berapa tadi? Dia bikin sini 800.000 ya. Kemudian sewa tiap truk ya adalah 300.000. Berarti ini tiap truk semua ya kan. Lalu dari tabel ini maka kita buat sistemnya, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya adalah X tambah Y itu harus lebih besar sama dengan 30. Lalu 3X, ini 3X karena satu truk itu sebanyak 3 ton. Berarti untuk sebanyak X berarti 3X. 3 kali X tambah 1 kali Y itu harus mencapai 60, paling tidak lebih besar sama dengan 60 kan gitu. Nah, lalu X besar 0, Y sebesar dari 0 itu adalah syaratnya. Lalu fxy inilah namanya fungsi sasaran. Kenapa sasaran? Karena dia tanya adalah biaya. Biaya adalah 800.000 kali X ditambah 300.000 kali Y
itu dia minta seminimal mungkin, kan gitu. Inilah namanya fungsi sasarannya. Nah, coba kita lihat grafiknya lagi. Yang pertama, X tambah Y lebih besar sama dengan 30, berarti X tambah Y sama dengan 30, maka diperoleh tidak sama motong sumbu X dan sumbu Y adalah di 30,0 dan 0,30. Ini dia. Yang namanya X tambah Y sama dengan 30. Lalu di situ yang diminta apa? Lebih besar sama dengan 30. Nah, kalau kita coba masukkan ini 0,0 ya. 0,0 ke sini. Ya kan, untuk ini. Berarti adalah X tambah Y lebih besar 30 diperoleh daerah penyelesaian dari batas tidak menuju titik 0. Kenapa? Karena dimasukkan titik 00 dia tidak di sini, dia tidak mau di sini, kan salah ya kan? Kan salah ini dimasukkan 00 tadi kan? Mana tadi dia? Penyelesaian tidak menuju titik 00. Nah, tidak menuju 0 berarti kita masukkan 00 lebih besar 30 kan salah. Berarti kalau salah nggak boleh ke sini dong ya. Ke atas. Oke. Nah, berikutnya untuk 3X tambah Y lebih besar sama dengan 60, sama juga dengan kata lain. Memotong sumbu X 20,0 pembatasnya. Lalu pembatas di sumbu Y adalah memotong sumbu Y di 0,60. Nah, lalu dimasukkan 0 tambah 0 juga dalam keadaan salah, tidak memenuhi, maka daerah yang ini juga menuju ke atas. Gitu kan? Nah, setelah digabung di sini ada daerah pembatas lagi, X lebih besar dari 0, berarti dari sini. Satu lagi apa namanya, Y bisa 0 berarti ke sini. Nah, dari hasil pertidaksamaan tadi berbentuk daerah-daerah di hasil, maka inilah daerah yang namanya daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel X tambah Y besar sama dengan 30, 3X tambah Y lebih besar sama dengan 60, X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan melihat ini namanya sudah pasti nilai minimum karena dia terdekat ya. Oke, sebelumnya ini ada titik yang belum kita cari, kan tidak ada di sini kan. Di cerita ini tidak ada. Nah, sama kayak yang tadi yang pertama. Oke, kita lihat dulu ini cara penyelesaian di sini. Garis X tambah Y sama dengan 30 berpotongan dengan garis 3X tambah Y sama 60, yaitu nah, Y ini kita sumlap menjadi 30 kurang X, maksudnya dipindah dapat 30 kurang. Lalu 30 kurang X ini disubstitusikan ke Y-nya, berarti 3X tambah ini dia 30 kurang X, maka dapatlah 2X, ini 2X, 60, 30 dapat 30, berarti X-nya adalah 15. Nah, setelah X-nya 15 dimasukkan kembali, maka dapat Y-nya juga 15. Berarti titik potong antara kedua pembatas ini adalah 15,15. Lalu kita uji dalam satu titik pojok, di mana titik pojoknya adalah dimulai dari 30,0, 15,15 dan 0,60. Selanjutnya adalah daerah lepas terbuka sampai ke ujung langit gitu ya. Nah, berarti kita masukkan fxc adalah sasarannya tadi, ini sebenarnya 800.000 X ditarik 100.000, maka 8X tambah T cukup 8X tambah 3Y saja yang kita uji ya kan. Nanti kita kali dengan 100.000. Oke, kita masukkan 30,0 berarti 8, 30, 240 tambah 0, 240. 15 adalah 120 tambah 45, 165. Lalu 0, 60 dapatnya 180. Dengan demikian di sini daerah paling minimum adalah 165 dikali dengan, nah ini dia, 100.000. Bisa? Karena sumbernya kan ini sasarannya, berarti diperolehlah 16.500.000 kan gitu. Nah, sekarang dengan berapa truk dipakai? Dengan 15 buah truk dan 5 buah truk B ya, truk A dan truk B. Nah, saya rasa mudah kan. Sampai di situ dulu pertemuan kita. Nanti pada pelajaran berikutnya mudah-mudahan selalu kita dapat berjumpa kembali. Terima kasih.